Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah masih melapangkan waktu untuk kehidupan kita. Pada hari raya yang keempat ini, Masya Allah, kita masih diberikan waktu untuk bersilaturahim, bertatap muka, bersendal gurau di rumah orang tua kita yang nggak tua nih. Nah, itu dia. Di rumah orang tua kita yang nggak tua, pura-pura tua dia. Nah, itu dia. Alhamdulillah masih diberikan umur, kesempatan. Ada beberapa orang yang nggak sampai umurnya, sampai raya keempat nih. Ada. Begitulah takdirnya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk itu. Jadi pantas dan layaklah kita terus bersyukur. Terus kita bertasbih, bertakbir, membesarkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan. Insya Allah harapan kita semua ini termasuk orang-orang yang akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu senantiasalah kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Enggak banyak harapan kita, cuma nanti di yaumil mahsyar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, Pak Bilal yang kami muliakan sebagai tuan rumah. Ini kalau nggak mikir-mikir sama Pak Bilal nih bersahabat, udah lari malam nih dah. Ada yang ngajak ke Brastagi begini, berpikir, ya Allah ya Karim, ditelepon udah cari ganti aja. Ya banyak memang cari gantinya, tapi kalau pikir-pikir ini bisa 2 tahun gitu. 2 tahun gitu ini ukurannya. Nah, kalau itu berdebar contoh awak, orang aja ke Brastagi gratis. Masya Allah, motor disiapkan apa semua, begitulah. Inilah kita. Ya bukan minta dipuji, bagaimana kita harus saling menghargai. Kami udah janji nih sebelum puasa, tapi belum tahu tanggalnya. Bulan puasa janji juga, nggak mungkin lah tiba. Semalam ditanya lagi, aman kan? Aman. Lah kalau pergi ke Brastagi itu tadi 2 tahun gitu. Untung kalau mati, kalau dia duluan mati, kalau duluan mati di tokonya lah ukurannya. Lepas candu lah dia marah. Jadi hari ini berkumpul di rumah beliau ini, kita berkumpul bersama, saling mengikat hati. Setelah kita berpuasa, orang-orang Islam itu yang sukses dalam berpuasanya adalah yang meningkat ketakwaannya. Nah, itu dia. Sukses puasanya, sukses. Buktinya apa? Waktu bulan Syawal ini. Karena apa? Syawal ini bulan peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan amal. Makanya kalau dibilang laisal aidu bilibasin jadid walakinnal aidu bitaatin jayajid.
Bukan raya itu pakai pakaian baru, tapi raya itu apa? Taatnya bertambah. Jangan pula ini kejadian banyak di antara kita. Apa namanya? Bulan puasa tahajudnya manteng. Malam raya udah nggak tahajud, ya udah kecapian takbiran alasannya. Malam keduanya apa alasannya? Kecapian nandayo, kecapian bertamu. Akhirnya apa? Udah mundur lagi, turun lagi. Yang menteng betul dia di bulan puasa, Masya Allah, baca Qurannya baik, baca Qurannya 1 juz satu hari, itu paling sedikit. Itu bulan puasa. Lah 3 hari raya ini buka Quran pun enggak dia. Banyak orang kayak gitu, banyak banget. Gak percaya tengok di musola, di masjid kami itu bulan puasa emak-emak itu sampai nggak kebagian nama kalau pagi. Jam 9 sampai zuhur. Sore orang tuh baca Quran. Sekarang nggak ada lagi. Senyap semua. Kalau bulan puasa habis subuh nggak ada yang pulang. Habis subuh, habis pengajian sebentar, zikir, sholat isra. Nggak ada yang ketinggalan, semua isra. Sekarang masjid kosong. Dulu masjid kita, musola kita penuh. Musola kita kecil waktu bulan puasa. Kenapa? Karena sempit. Semua orang ke masjid. Sempit masjid tuh. Sekarang masjid kita besar kali. Kenapa? Nggak ada yang datang ke masjid. Semua sibuk. Padahal Syawal ini adalah bulan peningkatan. Bagaimana meningkatkan amal ibadah dalam kehidupan kita? Jadi orang-orang berpuasa itu pertama apa hasilnya? Pertama sabar. Jadi kalau dulu tukang marah, hari ini berhenti marah. Jangan mau ngamuk aja. Puasa itu hilang tenaga, hilang selera cerita, hilang keinginan syahwat. Tapi kalau suruh marah pas puasa, enak banget gitu. Warok aja ngamuk. Gak percaya tanya kalau pas sore. Kenapa? Itulah hawanya puasa. Semua kita nggak selera, tapi kalau suruh marah mau aja. Kalau suruh tersinggung mau aja. Padahal puasa itu harus menahan marah. Jadi kan sudah latihan jangan marah-marah. Habis bulan puasa dibuang saraf marah tuh, dipasang saraf senyum. Jadi ada masalah senyum aja. Ada kejadian dibahas dengan baik, jangan pakai marah-marah. Karena apa? Marah itu adalah bahagian daripada api, api itu bahagian daripada setan. Jadi kalau orang yang tukang marah berarti kawannya setan, kan nggak apa ya. Jadi kalau marah ngomong aja deh. Tapi jangan awak bilang sama bapak awak pas bapak marah, kawan setan bapak ya. Ya makin marah bapaknya awak coba. Ya makin ngamuk. Bisa-bisa kalau dia mati tulis wasiat ya. Anak yang ini nggak dapat warisan saking jengkelnya. Kenapa? Ya orang mau marah kok digangguin bapaknya. Itu dia yang pertama apa? Sabar. Yang kedua apa? Wara. Wara ini apa? Hati-hati. Lah bulan puasa kita kan apa namanya tape, lemang, kue-kue nggak boleh dimakan halal waktu siang. Hati-hati kita, milih-milih kita. Kapan makannya? Habis maghrib. Kapan berakhir makan? Mau subuh. Kalau zuhur tuh enak-enaknya minum, enak-enaknya makan. Nggak boleh halal karena puasa. Artinya apa? Memilah-milah. Jadi kita setelah bulan puasa hati-hati. Pertama apa? Kalau kita bisa memang ya mencari makanan yang halalan thayyibah. Artinya apa? Cara mendapatkannya baik, pengolahannya baik. Ayam itu halal. Siapapun nggak ada yang bilang bahwa ayam itu haram. Lah kalau ayam curian kan haram. Cara mendapatkannya salah. Ayam itu dibeli dengan baik, pakai uang hasil jeruk Mbah Mahmud. Walaupun jeruknya hancur-hancuran di sana, pakai hasil jeruk, dibeli dengan baik. Ya lah, motongnya nggak pakai bismillah, itu juga salah. Jadi proses dan cara mendapatkannya harus baik. Ayam dibeli dengan uang halal, dipotong dengan membaca bismillah. Ini dibeli pakai uang halal, dicari dengan yang halal, ditekel aja dia, ya haram juga, boleh dimakan enggak? Jangan
mentang-mentang pakai doang halal gitu cara ngolahnya boleh dimakan. Enggak. Jadi proses dan cara mendapatkannya dan pengolahannya. Kalau ditanya para ulama sufi dulu, orang-orang tua kita dulu, nggak mau dia apa namanya tuh, yang tukang ayam sekarang tuh, dibubut tuh nggak mau dia. Kenapa? Bercampur merebusnya dengan apa? Dengan taiknya. Begitulah hati-hatinya. Bukan kita mau membilangkan hari ini haram dan halal, tapi begitulah hati-hatinya mereka. Kenapa? Ketika barang yang subhat, barang-barang yang samar masuk ke dalam perutnya, mereka meragukan doanya tidak dijawab Allah. Ini yang paling mereka takutkan. Begitu dia. Orang-orang tua dulu tuh gitu dia, Pak. Kenapa? Dia dengar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dinasihati Rasulullah, maukah kau kasih perkara yang besar? Apa itu? Jaga makananmu. Karena apa? Doamu bisa tidak dijabah Allah gara-gara makanan yang salah. Kita nggak minta tanya. Bahkan kadang-kadang kalau kita nih ada orang bawa rambutan segoni merah, makan aja. Tahu kali awak orang makannya pun jam 12 malam. Kapan lah dia mintanya? Tapi kan nasur, nggak awak pikirkan, melibas saja. Ini dia. Bagaimana kita harus menjaga benar-benar makanan ada pada diri kita. Dijaga. Karena apa? Makanan yang berasal daripada barang yang haram, kata Rasul, ini kata Rasul bukan kata saya cuma nyampaikan. Barang yang berasal dari barang yang haram, daging itu, annar aula bih. Neraka itu lebih paten untuknya. Kita tuh pijak abi rokok nangis. Gak usah rokok Samsung, gak usah rokok kuda garam merah, rokok Marlboro aja tuh pijak apinya kita lompat-lompat. Lapi neraka. Itu yang mau kita tahankan. Gak ada yang tahan. Cuma kita kurang takut sekarang karena belum nampak ini penyakit kita nih. Kalau ada rasa takut kita, gak ada orang yang gak sholat subuh ke masjid. Kalau ada rasa takut kita, cuma kita kurang takut karena masih cerita neraka nih. Ada yang ngasih kabar betul? Belum. Perkara iman. Yang ada imannya cerita neraka, datang takutnya. Yang ada iman cerita surga, datang rindunya sama surga. Yang tak punya iman, itu fiksi aja itu betul. Kan sedap tuh Jamal. Yang gak ada imannya, neraka sama surga fiksi gitu. Kenapa? Belum terjadi. Kalau sekali dia masuk neraka, nungap, baru tahu dia tahankan lah. Itu dia yang perlu kita jaga. Setelah Ramadan ini, tanamkan kesabaran. Yang kedua, tanamkan warak, berhati-hati dalam kehidupan menjalani keseharian kita. Yang ketiga apa? Mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta kasih sayang kepada saudara kita. Hari ini kita datang bersama rasa cinta, rasa kasih sayang. Makanya kalau ditanya Pak Ustadz, kita ini harus punya cinta sayang dan kasih. Iya, semua kepada para tetangga, kepada istri. Iya, istri tetangga cuman jangan bacok nanti. Kalau istri tetangga jangan disayangi, parang imbangnya nanti. Istri awak aja lah walaupun jelek-jelek, bersyukurlah. Kenapa? Kalau istri awak cantik, masalah memang. Kenapa? Nggak tahan kita ngawani tuanya, jelek dia udah tua. Nggak ada orang cantik kalau udah tua. Jadi bersyukur aja Pak, punya istri jelek, mudanya jelek, tuanya jelek, nggak berubah dia. Alhamdulillah, nggak ada perubahan. Aman kita jadinya. Ya tahan-tahan kan lah, sabar-sabar lah. Karena apa? Sejelek-jeleknya orang di sorga nanti 70 kali lipat lebih cantik dari bidadari. Sejelek-jeleknya orang di sorga. Jadi jangan mikirkan jelek cantiknya, pikirkan aja masuk surga. Jadi kalau udah masuk surga, orang yang pesek-pesek mancung, orang yang hitam-hitam putih, orang yang keling-keling gantilah semua dan. Tapi masuk surga dulu. Kayak mana masuk surga tuh jalannya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu apa? Al-khawfu minal jalil. Takwa itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang telah ditentukan Allah. Kita ini kan telah ditetapkan sholat 5 waktu, jalankan. Yang sholatnya masih 4 gimana? Weh, masih kurang.
Yang sholatnya masih 4, halo jangan, masih kurang. Jangan paten lah timbang nggak sholat, mbahiku. Nggak ada cerita paten lah. Yang paten itu apa? Yang 5 itu pas-pasan. Yang 4 kurang. Yang 3 apa lagi? Yang 1 jangan daripadalah. Kenapa? Islam itu sarannya apa? Coba baca rukun Islamnya. Sholat 5 waktu, nggak tawar-tawar itu. Hukum mutawatir itu udah tentukan. Sholat 5 waktu, bukan 4 waktu. 4 waktu salah, 3 waktu salah. Yang benar cuma 5 waktu. Itu pun paling sedikit. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunat wudu, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahajud, ada duha. Banyak. Selain sholat 5 waktu, makanya minimal seorang Islam itu harus membaca Fatihah 1 hari 17 kali. Itu paling sedikit. Kalau nggak 17 kali salah hidupnya. Itu dia. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 17. Kalau nggak ini salah. Denda Allah nggak di sini. Hati-hati. Allah bisa marah. Lo kok nggak diapa-apain orang yang nggak sholat Pak Ustadz? Ya memang nggak diapa-apain sekarang. Nanti jangan ditanya. Jangan ditanya. Kalau Allah yang marah nanti di akhir ngasih hukuman, berdoa aja lah kita Allah itu hukum di dunia. Kalau mau keluar hukuman kita sebenarnya, dihukum di dunia aja lah. Kalau stroke sedikit tahankanlah 3 tahun. Kenapa? Kalau itu jadi pengampunan. Kalau dihukum di akhirat nggak ada yang mampu. Karena hukumannya neraka. Makanya kita nih orang-orang beriman nih, orang-orang Islam nih ada bahagianya Pak. Ada senangnya Bu. Kenapa? Yang punya nikmat bersyukur, Allah suka. Yang punya sakit dia bersabar, Allah cinta. Jadi sabar sama syukur ini memang miliknya orang beriman, miliknya orang Islam. Jadi kita bagaimana puasa ini, Ramadan ini mendidik kita takut sama Allah. Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Nah ini dia baru paten. Yang kedua apa? Al-amalu bitanzil. Beramal dengan tuntunan Al-Quran. Jangan buat amal sendiri. Kalau Al-Quran menjadi contoh, hidup ini akan nyaman. Contohnya Al-Quran, siapa yang ngamalkan? Rasul. Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Kalau ditanya siapa yang suka sama Rasul, musuh pun hormat sama Rasul. Musuh akan hormat sama Rasul. Kenapa? Karena mulianya akhlak Rasul. Apa yang dibuat Rasul? Tengok, baca sejarah kehidupannya sekarang. Rasul itu baik kepada yang tua, hormat kepada yang tua, sayang sama yang muda, cinta kepada sesama. Rasul itu berapa? Istrinya 9, kita disuruh 4, ya nikah lah. Nah, kalau berani, kalau mau kena palang pintu. Nah, kalau kira-kira mau lagi nggak merasakan masakan orang rumah, ya nikah. Itu dia. Kalau berani, kita ini memang disuruh menikah 2, 3, 4. Jadi kami ada belajar kepada Tuan Guru Babu Salam. Disampaikan perintah ataupun petuah Tuan Guru yang 44. Yang ke-22 itu apa? Menikahlah 2, 3, dan 4. Karena apa? Rasul suka dengan umat yang banyak. Tapi kita nggak berani lah. Kalau aku ya berani aja, orang memang belum ada milikku. Ini mesti mau nikah lah nih. Nah, mikir-mikir. Dalam 3-4 hari lagi insya Allah. Nah, insya Allah. Karena apa? Ini muas-muas kan cerita aja nih. 4 hari lagi udah nggak berani cerita ini. Nah, bisa kena belakangi kita nanti. Nah, kalau ini belum, insya Allah lah 4 hari lagi udah berhentilah cerita nikah nih. Nah, barang pintu hantamnya nanti. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita beramal dengan apa? Dengan Al-Quran. Banyak betul Al-Quran, banyak betul. Masya Allah. Bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana hak tetangga, bagaimana cara hidup seharian dituntun oleh Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu akan menyelamatkan kita di dunia, hudal linnas. Jadi petunjuk. Bukan untuk kita aja pun sebenarnya.
Hudal linnas itu untuk semua manusia. Orang kafir kalau ngamalkan Al-Quran, Masya Allah, selamat hidupnya. Gak usah kita, apalagi kita yang iman kepada Allah. Tatanan hidup di Quran itu dituntun. Bagaimana kita berjiran tetangga, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita bertani, bagaimana menciptakan ini dan itu, banyak sudah diterangkan Al-Quran. Masalahnya kita kurang mau menggali apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini yang jadi masalah. Yang ketiga kata aliyah petakwa itu al-qadha atau al-qanah bil qalil. Ikhlas dengan rezeki yang sedikit. Merasa cukup dengan yang sedikit. Karena apa? Di dunia ini hidup sebenarnya, Pak, untuk beramalnya. Jadi kalau punya kebun sawit itu tambah-tambahan aja. Punya kebun karet tambah-tambahan aja untuk kegiatan dalam beramal. Hakikatnya kita ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau perkara rezeki kita sedikit, takarannya sedikit, ridho aja sama Allah. Kenapa? Di akhirat nanti nggak ada golongan orang kaya. Kalau udah masuk surga, nggak ada golongan orang kaya. Kaya semua kita. Itu saya sampaikan tadi. Yang penting masuk surga dulu. Kalau udah masuk surga, lah kepingin mabok, whisky-nya satu sungai. Jadi maboknya jangan di sini. Nanti di surga aja maboknya. Nggak ada hukuman. Lah di sini mabok duitnya mahal, hukumnya dosa. Nanti kalau masuk surga satu sungai whisky-nya. Mabuk nggak mabuk-mabuk. Mau minum susu, lah susu berapa sekalian sekarang? Nanti satu sungai susunya. Nggak apa ya, muntah-muntah kita minum susu, nggak habis-habis. Tapi janganlah susu yang bergantung, nah, itu nggak boleh. Itu pun ada kok nanti di sana, ada bidadarinya. Gitu. Mau minum madu, banyak madu al-khonsa di apotik 60.000 sebotol kecil. Sana satu sungai gratis. Yang penting masuk surga. Nah, itu dia. Jadi kita bagaimana takdir yang telah diberikan Allah kepada kita, rezeki yang sedikit, ridho, merasa cukup akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Yang terakhir, ini panjang-panjang kali, udah segini-segini juga nih orangnya, udah lapar juga nih. Yang terakhir apa? Al-istidadu biyaumir rahil. Apa? Mempersiapkan diri untuk hari kemudian. Nah, ini. Kita ini kan petani. Coba kalau diingat-ingat yang nanam rambung, nggak lebih sejentik besarnya bibit rambung tadi. Ditanam yang mau diderek sebesar paha, mati akal tuh nunggunya. Kalau nggak orang yakin, mati akal tuh. Harus ditunggu 4-5 tahun. Yakin kita 4-5 tahun. Hari ini bagaimana kita mempersiapkan untuk akhirat kita yang 60 tahun yang akan datang. Kalau sekarang ini paling, ya kalau awal ukur-ukur 40 tahun akan datang lah, lama kali mudahan tuh. Nah, kalau 40 udah 80-an sekarang, wah gawat tuh. Nggak ada kawan nanti. Nah, itu dia. Mempersiapkan itu. Karena kita semua ini akan ditanya satu persatu waktu kehidupan kita. Nah, itu dia. Mbah Mahmud, berapa waktu taat? Berapa waktu lupa? Lupa kita pun ditanya. Bukan kita buat maksiat. Sembahyang kita berapa kali lah? Sembahyang kita ini apa kali mau kita anggarkan? Orang sembahyang zuhur pun 3 menit palingan. Kalau udah sendiri 3 menit siang. Kayak dikejar-kejar hantu. Bukan ada khusyuk kali kita sembahyang nih sekarang. Itu mau kita anggarkan. Kadang-kadang ada yang nggak sholat, maaf lah bukan ngejek kan. Gak usah tunjuk tangan, nanti bukan apa, nanti ketahuan. Nah itu dia. Kadang-kadang ada pun yakin nggak sholat dia sampean. Sholat itu tadi buru-buru. Itu mau dibilang kita sudah mempersiapkan hari akhirat kita, kan malu. Sedekah kita uang paling kecil. Untunglah uang paling kecil yang di kantong sekarang 5.000. Kalau 2.000 udah lecek duitnya. Itu yang disedekahkan. Lah mintanya surga. Mintanya surga, sedekahnya 2.000. Kira-kira pantas nggak? Kira-kira kalau awak yang punya surga, awak punya surga, orang sedekahnya 2.000 minta surga, kira-kira awak ngasih nggak? Duit awak di kantong ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000, ngasihnya 2.000 minta surga. Kalau kira-kira awak nggak ngasih surga, Tuhan nggak ngasih juga. Lah ikhlasnya cuma 2.000. Yang baik itu yang banyak ikhlas. Kalau yang sedikit, ya memang ikhlas lah, orang sedikit loh.
nggak ikhlas kalau zikir. Kenapa? Allah itu suka kepada orang dermawan. Walau karena bodoh dia, tapi dermawan. Allah lebih suka, dan sorga cinta kepada orang yang dermawan. Kalaupun orang berilmu, bakhil, itu Allah benci, sorga benci. Yang suka apa? Neraka. Jadi hari ini kita membangun rumah di sorga duitnya 2.000. Ya dindingnya tepas, nggak belantik, yang pantas-pantas lah. Artinya apa? Ya kalau punya uang 200, dah 20.000, dah 30.000. Kenapa? Itu harta yang abadi, Pak. Itu nantinya akan membantu kita. Wa ana qalil. Aku ini sedikit, kau buat banyak. Kenapa? Disedekahkan. Kenapa? Dilipat gandakan Allah. Nah kalau yang 180, dibelikan bajunya koyak 3 tahun, usang jadi kenlap. Dibelikan makanan di warung Ipul, habis jadi kotoran belakang. Ya kalau ke tenaga ayam penyet tadi untuk sholat. Lah kalau nggak plek, kan cuma kan sial kali jadinya kan. Begitulah kita ini. Hari ini bagaimana akhirnya kita mempersiapkan kehidupan kita di bulan suci Ramadan yang telah lalu, kita jadikan tatanan hidupan sekarang ini supaya apa? Kita jadi orang yang bertakwa. Karena apa? Nggak lama lagi kita. Nggak lama lagi itu apa? Kapan-kapan kita dijemput. Tanggalnya nggak tahu, waktunya kapan nggak juga pernah kita dikasih tahu. Jadi siap-siap. Orang yang bertakwa itu siap kapan dia dipanggil. Muda siap, tua pun siap. Kalau tua nggak siap, nggak punya pikiran. Udah tua nggak siap-siap dia mau dipanggil. Kenapa? Syarat mati itu bukan sakit. Syarat mati itu bukan tua, sampai ajalnya. Yang muda bisa sampai, yang tua bisa sampai. Dan insya Allah ketika kita semua mendapatkan ajal kita dalam keadaan beriman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit yang dapat disampaikan, kiranya bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita semua bisa menjadi orang yang sabar, bisa menjadi orang yang wara, dan bisa mempunyai rasa cinta kasih kepada saudara, dan kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.